Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah dasar elektronika. Kali ini materinya karakteristik dioda. Bersama saya Ibu Lela Nurpulaila. Tujuan instruksional yang pertama adalah memahami dioda sambungan atau PN junction. Kemudian memahami karakteristik arus dan tegangan pada dioda. Kemudian memahami model dioda. Selanjutnya mengetahui jenis-jenis dioda. Definisi. Kata dioda adalah sebuah kata majemuk yang berarti dua elektroda, di mana di berarti dua dan oda yang berarti elektroda. Dioda adalah komponen yang berelektroda dua, yang satu lapisan elektroda N yaitu katoda dan lapisan P yaitu anoda, di mana N berarti negatif dan P adalah positif. Dioda terbuat dari bahan semikonduktor jenis germanium dan silikon. Gambar struktur dioda itu positif adalah anoda, negatif adalah katoda. Maka ini bahan semikonduktor dari P dan ini semikonduktor jenis N. Secara fisik, dioda adalah merupakan pertemuan dari tipe N dan tipe P dan tipe N. Kemudian ini adalah sebagai pembatas yaitu katoda, ini anoda. Secara bentuk aslinya ini yang ada pembatasnya adalah katoda, kemudian ini anoda. PN junction. PN junction terbentuk dengan menggabungkan semikonduktor tipe N dan tipe P bersamaan dalam hubungan yang sangat dekat. Istilah junction menunjuk ke bagian di mana kedua tipe semikonduktor tersebut bertemu. Dapat dilihat sebagai perbatasan wilayah antara blok tipe P dan tipe N seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. P tipe silikon, N tipe silikon. Kemudian karakteristik arus dan tegangan pada dioda. Yang pertama adalah forward bias atau bias maju. Pemberian tegangan pada arah forward yaitu dapat terlihat pada gambar berikut ini. Ketika kaki katoda disambungkan dengan kutub negatif baterai, ini kan. Kemudian anoda disambungkan dengan kutub positif baterai, maka dikatakan bahwa dioda sedang dibias forward atau diberi tegangan maju. Kemudian ini ekuivalen gambar daripada forward bias. Kemudian sumber tegangan DC yaitu baterai 6 volt, tegangan baterai positif terhubung ke bagian anoda, kemudian tegangan baterai negatif terhubung ke katoda, maka arus mengalir dari anoda ke katoda. Jika misalkan ini sebuah lampu, maka lampu akan menyala. Kemudian yang kedua adalah reverse bias atau pemberian tegangan balik. Jika kaki katoda dihubungkan atau disambungkan dengan positif baterai dan kemudian anoda disambungkan dengan kutub negatif baterai, maka kondisi ini disebut sebagai tegangan balik atau reverse bias. Ini adalah ekuivalen gambar reverse bias. Kemudian negatif baterai dihubungkan dengan anoda, kemudian positif baterai dihubungkan dengan katoda, maka tidak ada arus mengalir dari anoda, tidak ada arus mengalir dari katoda ke anoda. Misalkan ini adalah sebuah lampu, maka lampu tidak akan menyala. Kemudian selanjutnya tegangan kerja dioda. Dioda germanium mempunyai tegangan idealnya adalah 0,3 volt.
Kemudian dioda silikon mempunyai tegangan idealnya adalah 0,7 volt. Tegangan ideal ini artinya dioda akan konduk untuk germanium jika tegangan melewati sebesar 0,3 volt, maka arus akan mengalir melalui dioda tersebut. Kemudian untuk dioda silikon, tegangan kerjanya adalah 0,7 volt, artinya dioda akan konduk jika sudah melewati tegangan 0,7 volt. Kemudian dioda mudah dialiri arus listrik dalam satu arah, tetapi sukar dalam arah sebaliknya. Selanjutnya, karakteristik tegangan dan arus dioda digambarkan dengan kurva karakteristiknya. Untuk arah forward bias, kurva karakteristiknya seperti gambar berikut ini. Titik A adalah kondisi zero bias. Jadi kondisi pada titik 0 volt tidak ada arus mengalir. Kemudian titik B adalah kondisi tegangan forward kurang dari tegangan 0,7 volt. Kemudian mendekati 0,7 atau melewati 0,7 volt, maka arus akan mengalir dengan cepat. Jadi titik C ini kondisi tegangan forward sama dengan tegangan barrier. Artinya 0,7 volt ini juga disebut tegangan knee atau tegangan lutut karena menyerupai lutut. Jadi dioda akan arus akan mengalir setelah melewati tegangan 0,7 volt. Kemudian karakteristik tegangan dan arus pada reverse bias. Ya, ini arah kebalikannya. Maka bila tegangan reverse diberikan pada dioda, hanya arus reverse IR yang sangat kecil mengalir pada dioda tersebut. Jadi arus yang mengalir tersebut dapat diabaikan. Jadi ke arah reverse ada arus yang sangat kecil dalam hitungan nanoampere, maka arus tersebut biasanya disebut arus bocor dan itu adalah bisa diabaikan. Kemudian bila tegangan balik dinaikkan hingga mencapai suatu nilai di mana disebut tegangan breakdown, arus reverse akan naik secara cepat. Artinya pada arah reverse, jika tegangan sampai melampaui tegangan breakdown-nya, maka dioda tersebut akan hancur atau rusak. Kemudian karakteristik tegangan arus dioda dapat digambarkan melalui kurva secara komplit. Ya, maka yang sebelah sini adalah forward bias. Ya, jadi untuk arah vertikal ke atas adalah arus forward, kemudian horizontal ke kanan adalah tegangan forward, kemudian ke kiri adalah tegangan reverse, maka ke bawah adalah arus reverse. Jadi di sini tegangan penghalang atau barrier potensial atau biasa disebut tegangan kerja dioda silikon 0,7 volt, maka keduanya ini menyerupai tegangan lutut atau knee, ya. Kemudian untuk arah reverse digambarkan dengan kurva ke bawah. Jadi artinya arus tegangan reverse tidak boleh melampaui tegangan breakdown-nya. Tegangan breakdown, suatu keadaan di mana dioda tidak dapat menahan aliran elektron di lapisan deplesi yang disebabkan karena reverse bias pada dioda yang tidak dapat mengalirkan arus pada tegangan puluhan sampai ratusan volt. Artinya tegangan breakdown ini besarnya adalah mulai dari 50 volt sampai 100 volt. Artinya pabrik membuat tegangan breakdown untuk dioda adalah 50 volt sampai 100 volt. Jadi jika tegangan reverse-nya melampaui 100 volt,
maka dioda tersebut akan hancur. Kemudian tegangan knee atau tegangan lutut adalah tegangan pada saat arus mulai membesar dengan cepat dikarenakan forward bias pada dioda yang dapat mengalirkan arus dengan mudah. Artinya pada saat tegangan kerjanya sudah dilampaui yaitu 0,7 atau 0,3 maka arus mengalir dengan cepat. Jadi sebelum 0,7 volt atau 0,3 volt tidak ada arus tidak akan bisa mengalir. Kemudian ini kurva dari karakteristik daripada dioda germanium dan dioda silikon. Jadi di sini jika tegangan dioda germanium akan kondup setelah melewati 0,3 volt, artinya ada arus yang mengalir dengan cepat. Kemudian untuk dioda silikon arus akan mengalir setelah melampaui tegangan 0,7. Jadi artinya pada saat 0,1, 0,2 arus pada dioda germanium belum bisa mengalir ya. Kemudian untuk dioda silikon mendekati 0,7 maka arus akan mengalir dengan cepat. Kemudian pada arah reverse atau arah sebaliknya maka tegangan reverse tidak boleh melampaui tegangan breakdown-nya. Jika melampaui tegangan breakdown-nya maka arus akan meluncur secara vertikal menyebabkan tadi dioda menjadi hancur atau rusak. Kemudian nilai batas daya dan arus. Dioda akan rusak jika melampaui tegangan breakdown-nya. Kemudian melampaui nilai batas maksimum dayanya. Kemudian melampaui nilai arus maksimumnya. Biasanya di datasheet dioda ditentukan dengan batas daya. Contoh untuk salah satunya batas daya. Contohnya jika dioda ini contohnya untuk dioda rectifier atau penyearah biasanya ditandai dengan N. Misalkan 1N914 mempunyai batas daya maksimum 250 mW. Artinya dioda tidak bisa digunakan untuk daya melebihi 250 mW. Kemudian batas arus contoh N400 4003 maka mempunyai arus forward DC maksimum 1 ampere. Artinya dioda tersebut mempunyai kemampuan batas arusnya 1 ampere. Selanjutnya pemodelan dioda. Model adalah representasi dari suatu komponen atau rangkaian yang memiliki satu atau lebih sifat atau karakteristik. Maka 3 model pada dioda. Yang pertama adalah model dioda ideal. Kemudian yang kedua model dioda praktek. Yang ketiga adalah model dioda lengkap. Pendekatan pertama, kedua, dan ketiga adalah untuk melihat berapa besar arus pada dioda. Ya. Yang pertama adalah pendekatan pertama, yaitu dioda dianggap ideal. Artinya tegangan pada dioda tidak diperhitungkan. Ya, contohnya tadi tegangan kerja dioda untuk germanium 0,3 volt, kemudian untuk silikon 0,7 volt. Artinya tegangan tersebut diabaikan. Jadi pada arah forward bias maka arus pada rangkaian ini adalah dianggap bahwa dioda seperti saklar. Jadi pada arah forward maka saklar on, artinya saklar tertutup, maka arus mengalir melalui beban. Kemudian pada arah reverse ya seolah-olah atau dioda diumpamakan sebagai saklar terbuka atau saklar off, artinya arus tidak mengalir melalui RL.
Kemudian ini adalah karakteristik sesungguhnya, ini adalah karakteristik model pendekatan pertama atau model dioda ideal. Kemudian pendekatan kedua atau pendekatan dioda praktek. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar 0,7 volt atau 0,6 volt untuk silikon, germanium 0,2 volt atau 0,3 volt. Maka pada kondisi pendekatan kedua, tegangan tersebut dicantumkan atau diperhitungkan ya. Maka untuk mencari arus dioda atau arus yang mengalir pada beban, maka nilai tegangan dioda adalah diperhitungkan ya, baik forward pada kondisi forward bias. Pada arah sebaliknya dioda sebagai saklar tertutup atau menjadi open circuit. Kemudian pendekatan ketiga atau pendekatan dioda lengkap. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan untuk silikon tadi 0,7 atau 0,6, kemudian untuk germanium tadi 0,2 dan 0,3. Kemudian dengan menyertakan resistansi forward atau RF yang terpasang secara seri dengan dioda tegangan dioda. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Artinya pendekatan ketiga ini adalah untuk mencari arus pada dioda adalah dengan menyertakan tegangan dioda, kemudian yang terhubung seri dengan resistansi dioda. Jadi karena tadi dioda merupakan sambungan dari P dan N, kemudian terbuat dari semikonduktor, maka terdapat resistansi dari bahan tersebut ya, disebut resistansi forward. Jadi pabrik mencantumkan resistansi forward pada perhitungan arus dioda. Kemudian selanjutnya konvensi simbol. Konvensi simbol menyatakan jika tegangan seperti B ke A adalah 10 volt, maka identik dengan sumber tegangan DC yang mempunyai polaritas dari minus ke positif, maka ini sebesar 10 volt. Kemudian untuk nilai minus 10 volt, maka identik dengan sumber tegangan pada saat polaritasnya seperti ini, yaitu sebesar minus 10 volt. Maka untuk contoh tadi model dioda, maka kita lihat contoh seperti ini ya. Jika dioda mengalami forward bias, maka dalam hal ini tentukan nilai arus dan tegangan pada dioda jika dioda dianggap sebagai dioda ideal. Maka ini adalah dioda di forward bias ya. Kemudian mempunyai tegangan input adalah 10 volt, kemudian resistansi pembatas 1 kilo ohm, kemudian terhubung seri dengan dioda. Jika dioda dianggap ideal, maka arus pada dioda adalah sebesar 10 dikurangi tegangan dioda adalah 0 gitu kan. Jadi kalau dioda di forward bias, maka seolah ini merupakan saklar tertutup sehingga arus mengalir melalui dioda tersebut. Tetapi kondisi ini menyebabkan tegangan dioda menjadi 0. Ini seolah-olah rangkaian menjadi short ya. Sehingga arus dioda sama dengan tegangan input dikurang tegangan 0 pada dioda gitu kan, dibagi 1 kilo ohm sama dengan 10 miliampere.
Kemudian besarnya tegangan dioda sama dengan 0 karena di sini menjadi short, maka tegangan short tegangan hubung singkat sama dengan 0. Kemudian selanjutnya dengan soal yang sama gitu, dengan rangkaian yang sama, tentukan nilai arus dan tegangan pada dioda jika dioda dianggap sebagai dioda ideal. Maka gambar tersebut ini menyatakan bahwa dioda mengalami reverse bias ya. Kemudian artinya arus tidak mengalir dari katoda ke anoda. Berapa besarnya arus dioda? Maka kondisi reverse seolah-olah rangkaian menjadi open circuit, maka tidak ada arus mengalir melalui dioda. Tetapi tegangan open circuit menghasilkan besar tegangan sebesar tegangan daripada tegangan inputnya. Jadi ID sama dengan 0 mA, maka tegangan dioda sebesar tegangan inputnya yaitu 10 volt. Kemudian berikutnya adalah contoh rangkaian seperti berikut ini, di mana tegangan input dioda adalah 10 volt, tegangan sumber adalah atau V input sebesar 10 volt, kemudian diodanya adalah jenis silikon, mempunyai resistansi forward adalah 2,5 ohm, kemudian resistansi beban adalah sebesar 100 ohm. Kemudian gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekuivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda dengan menggunakan pendekatan atau model pendekatan pertama, kemudian pendekatan kedua, dan pendekatan ketiga. Untuk selanjutnya, pendekatan pertama yaitu dengan menganggap dioda sebagai komponen ideal atau dioda ideal, yaitu tegangannya menjadi 0 ya, artinya ini sebagai rangkaian tertutup ya, saklar seperti saklar tertutup. Maka kondisi short ini hubung singkat, maka tegangan dioda sama dengan 0 volt. Berapa arus dioda? Arus dioda maka arus yang mengalir ke beban, maka ID sama dengan tegangan input dibagi RL, karena tegangan diodanya 0, sama dengan 10 dibagi 100 ohm sama dengan 0,1 ampere. Kemudian selanjutnya adalah model pendekatan kedua. Model pendekatan kedua ini adalah dengan menyertakan tegangan dioda, yaitu tegangan dioda untuk silikon tadi 0,7 atau 0,6 volt. Kemudian maka arus melalui beban atau arus dioda terhubung seri dengan resistansi beban. Maka dengan pendekatan kedua, ID sama dengan tegangan input dibagi tegangan dioda dibagi resistansi beban, yaitu 10 volt dikurang 0,6 volt atau 0,7 volt ya, sama itu untuk tegangan kerja silikon, dioda silikon dibagi 100 sama dengan 0,094 ampere. Kemudian untuk pendekatan ketiga atau model dioda lengkap, yaitu dengan menyertakan tegangan dioda atau tegangan kerjanya, yaitu 0,6 volt atau 0,7 volt untuk dioda silikon. Kemudian yang terhubung seri dengan resistansi forward. Di sini adalah resistansi forwardnya adalah 2,5 ohm. Jadi artinya pabrik membuat resistansi forward biasanya kecil ya, tidak lebih dari 2,5 ohm. Kemudian berapa arus dioda? Arus dioda adalah arus yang mengalir sama dengan arus yang mengalir ke beban atau ke RL. Dengan pendekatan ketiga berarti menyertakan tegangan kerjanya, kemudian menyertakan juga resistansi forwardnya. Maka arus dioda sama dengan tegangan input
dikurangi tegangan dioda dibagi resistansi beban ditambah resistansi forward. 10 dikurang 0,6 kemudian dibagi 100 tambah 2,5 sama dengan 0,092 ampere. Kemudian besarnya tegangan dioda sama dengan tegangan input dikurang arus dioda dikali RL sama dengan 0,8 volt. Kemudian yang mana yang paling banyak digunakan dalam sebuah rangkaian? Maka yang paling banyak digunakan adalah pendekatan kedua atau dioda praktek. Karena apa? Karena resistansi forward ini sangat kecil. Kemudian jika dibandingkan dengan resistansi beban sangat jauh, sehingga resistansi forward ini biasanya cukup diabaikan karena tidak terlalu berpengaruh terhadap arus dioda. Coba perhatikan bahwa arus dioda tanpa resistansi forward adalah 0,094, kemudian dengan resistansi forward adalah 0,092 ampere. Kemudian untuk pendekatan dioda ideal adalah tapi untuk pendekatan kedua ini 0,6 volt atau 0,7 volt tidak bisa begitu saja diabaikan karena sangat berpengaruh terhadap arus dioda, karena biasanya tegangan input daripada rangkaian elektronika untuk tegangan DC biasanya nilainya adalah tidak terlalu besar ya, 10 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt seperti itu. Maka cukup berpengaruh terhadap nilai arus. Ini seperti ini 0,1 ini. Maka dalam perhitungan pendekatan kedua ini paling banyak atau paling sering digunakan. Kemudian selanjutnya adalah contoh soal sebagai berikut. Ya, yang pertama ini adalah rangkaian ya seperti ini dengan menganggap yang pertama dioda ideal. Kemudian dari kedua soal ini tentukan nilai arus dan tegangan dioda dengan menggunakan pendekatan pertama, pendekatan kedua, dan pendekatan ketiga. Jadi yang pertama ini carilah nilai arus dioda. Kemudian yang pertama jika dioda dianggap ideal, kedua dioda praktek, ketiga dioda secara lengkap. Kemudian nomor 2 adalah cari arus dioda gitu kan, arus dioda, kemudian arus yang melewati dioda, kemudian cari tegangan pada dioda. Untuk soal nomor 2 tentunya ada penyederhanaan rangkaian sebagaimana yang sudah kita pelajari di pengantar analisa rangkaian. Jadi di sini boleh menggunakan teorema Thevenin atau kombinasi seri dan paralel. Nah, soal ini dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis dioda. Ya, yang pertama adalah dioda Zener. Selain sebagai rectifier, maka ada fungsi khusus lain ya. Contohnya ini adalah dioda Zener. Dioda Zener akan aktif pada saat di reverse bias ya. Ini contoh simbol dari dioda Zener. Maka bagian katodanya menyerupai huruf S ya, sebagai simbol Zener. Ini adalah dioda sebenarnya untuk Zener. Jadi dioda penyearah dan dioda sinyal kecil tidak untuk dipergunakan pada daerah breakdown karena akan merusak dioda tersebut. Dioda Zener berbeda. Dioda ini terbuat dari silikon, artinya paling baik bekerja pada daerah breakdownnya. Memang diperuntukkan untuk bekerja di daerah reverse atau di daerah breakdownnya. Maka disebut dioda yang mempunyai fungsi khusus. Kemudian dioda Zener biasanya berfungsi sebagai penstabil tegangan. Jadi menjaga tegangan beban tetap stabil.
Kemudian ini adalah simbol dioda dan bentuk asli dari dioda. Dioda penyiarah maka mempunyai simbolnya seperti ini. Dioda Zener tadi membentuk huruf S gitu kan. Kemudian ini bentuk aslinya. Kemudian LED adalah dioda yang memancarkan cahaya. Ini simbolnya adalah arah panahnya keluar. Kemudian dioda foto, simbolnya arah panahnya ke dalam. Ini SCR mempunyai gate. Kemudian jenis dioda yang mempunyai fungsi khusus yaitu yang kedua adalah LED. LED merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya jika diberi forward bias. Maka kaki yang panjangnya adalah anoda, ya. Kaki pendeknya adalah katoda, yaitu bagian negatif. Maka simbolnya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah fotodioda. Fotodioda bekerja berdasarkan intensitas cahaya. Jadi jika dioda ini terkena cahaya, maka arus akan mengalir dari anoda ke katoda. Simbolnya seperti ini. Kemudian fungsi-fungsi dioda secara umum tadi sebagai penyiarah setengah gelombang, kemudian penyiarah gelombang penuh, kemudian artinya penyiarah yaitu menyiarahkan AC menjadi DC. Kemudian fungsi lainnya adalah sebagai pemotong atau clipper atau pembatas limiter. Kemudian sebagai penggenggam atau clamper. Kemudian sebagai detektor puncak atau peak detector. Demikian karakteristik dari dioda dan fungsi-fungsi dan jenis-jenis dioda. Untuk selanjutnya kita ketemu lagi pada materi-materi berikutnya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.